Selamat datang di channel Top Investa, channel yang khusus membahas tentang dunia saham. Dalam episode sebelumnya, kita telah membahas 4 saham big cap perbankan, yaitu saham BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI di saat IHSG kemarin ditutup naik 1,32%. Nah, dalam kesempatan kali ini, kita akan bahas saham sektor batubara, yaitu yang pertama ada saham Adro, PTBA, Indi, ADMR, dan yang terakhir ada saham Harum. Bagaimana prospeknya untuk hari Senin besok? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada saham Adro atau Adaro Energi Indonesia. Adro kemarin ditutup naik 60 poin atau plus 2,16% ke harga 28.30. Ada 900.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 257 miliar. Asing kemarin net buy juga dari transaksi broker. Juga ada akumulasi yang dipimpin oleh broker ZP dan juga AK. Dari segi teknikal, Adro meskipun candlenya merah namun ditutup naik dan sempat menguji resist yang ada di 2860 sebelum akhirnya closing sedikit di bawahnya, yaitu di 2830. Bila kita lihat bahwa dalam beberapa waktu terakhir Adro ini masih dalam fase sideways ya, setelah turun dengan support sideways-nya ada di 2660 dan resisten sideways-nya ada di sekitar 2860. Dari indikator stokastiknya juga mulai ada golden cross di sekitar area oversold. Jadi untuk besok Adro masih berpeluang naik, apalagi bila closingnya di atas 2860 maka ada peluang menuju ke resisten selanjutnya yang ada di 3050. Bila ternyata masih kuat naik, di sini ada gap dicermati di antara 3320 sampai di 3430. Cermati di sini biasanya kalau misalkan belum kuat naik akan turun kalau nggak kuat nembus ini. Ini skenario bila Adro naik, namun bila ternyata besok Adro tidak mampu menjebol 2860 dan malah merah, maka resikonya Adro bisa koreksi lagi, berarti masih sideways dengan resikonya bisa dibawa turun hingga ke 2660 lagi. Yang kedua ada saham PTBA atau Bukit Asam Tbk. PTBA kemarin ditutup naik 80 poin atau plus 2% juga ke level 3930 per lembar saham. Ada 372.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 147 miliar. Meski naik, asing ternyata kemarin net sell dari transaksi broker, namun ada akumulasi secara keseluruhan yang dipimpin oleh broker PD dan juga CS. Dari segi teknikal, PTBA kemarin membentuk gap ya. Setelah di hari sebelumnya titik tertingginya ada di 3.900, kemarin titik terendahnya ada di 3.920. Jadi ada gap di antara 3.900 sampai 3.920. Kemudian sempat menjebol resist, namun akhirnya closing sedikit di bawahnya di 3930. Nah, besok skenarionya PTBA masih ada peluang untuk naik dengan kemungkinan yang pertama itu nutup gap dulu, jadi sempat turun dulu di sekitar 3900 sebelum akhirnya balik lagi dan ditutup hijau. Bila ternyata itu yang terjadi, apalagi closingnya di atas 3940, maka ada peluang menuju ke resisten terdekat selanjutnya yang ada di 4170. Bila masih kuat naik, ada peluang menuju ke 4390. Ini resist berikutnya. Namun bila ternyata besok PTBA itu malah merah lagi, berarti PTBA masih belum berhasil menjebol resist dan resikonya bisa dibawa turun lagi alias masih sideways dengan resikonya bisa dibawa turun hingga ke 3680. Yang ketiga ada saham Indi atau Indika Energy. Indi kemarin ditutup naik juga 70 poin atau plus 3% ke harga 2330. Ada hampir 150.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai hampir 35 miliar. Asing ternyata kemarin net sell dan sudah net sell dalam 5 hari perdagangan terakhir dari transaksi broker, namun ada akumulasi meskipun tidak terlalu besar yang dipimpin oleh broker KK. Dari segi teknikal, Indi kemarin candlenya hijau dan closingnya hanya sedikit di bawah resist di 2350, closingnya ada di 2330. Besok Indi berpeluang untuk naik setelah di dua candle sebelumnya itu hijau, apalagi bila kita lihat dari indikator stokastiknya sudah terlihat ada pantulannya mulai mengarah naik, jadi Indi berpeluang untuk lanjut hijau
Dengan titik lagi yang bisa dicermati ada di 2350. Bila ini mampu dijebol, ada peluang menuju ke 2470. Titik resisten selanjutnya bila masih mampu naik ada di 2680. Namun bila ternyata tidak mampu menjebol 2350 apalagi closingnya merah, maka resikonya ini masih bisa dibawa turun lagi hingga ke 2140. Ini support terdekat dari saham Indi apabila ternyata ditutup merah. Yang keempat ada saham ADMR atau Adaro Minerals Indonesia. ADMR kemarin ditutup naik 60 poin atau plus 3,52% ke harga 1760. Ada 843.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 147 miliar. Asing kemarin net buy. Dari transaksi broker juga ada akumulasi yang dipimpin oleh broker BK, CS dan juga AK. ADMR dari segi teknikal dalam beberapa waktu terakhir itu masuk di fase sideways ya, dengan resistnya terdekat ada di 1800 dan support ada di sekitar 1575. Bisa dilihat bahwa pada tanggal 24 Juni sempat diuji hijau dan terlihat akan naik, namun ternyata besoknya malah bearish engulfing dan kemudian turun lagi dan mantul di sekitar 1575 sebelum kemudian sempat hampir menguji resist namun masih dalam perjalanan. Kemarin juga sudah mendekati namun belum berhasil ditembus. Bisa cermati untuk besok. Untuk saat ini ADMR masih ada peluang untuk melanjutkan kenaikan dan bisa dikonfirmasi naik apabila closingnya di atas 1800. Jika ini yang terjadi maka ada peluang menuju ke resisten selanjutnya yang ada di 2050. Bila masih kuat naik, titik selanjutnya bisa cermati ada di 2230 dan juga di 2500. Itu skenario bila ADMR naik. Namun bila ternyata ADMR koreksi, misalkan kemudian tidak berhasil closing di atas 1800 dan kemudian melanjutkan penurunan seperti ini, maka ada risiko ADMR untuk sideways lagi, berarti masih dalam fase sideways. Resikonya bisa dibawa turun menuju ke sekitar 1575 lagi. Anda bisa cermati lagi di sini. Yang terakhir ada saham Harum atau Harum Energy Tbk. Harum kemarin ditutup naik juga 50 poin atau plus 3,44% ke harga 1.500 per lembar saham. Ada 1,2 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 191 miliar. Asing ternyata kemarin net sell dari transaksi broker, namun ada akumulasi yang dipimpin oleh broker YU. Dari segi teknikal, Harum berada pada fase sideways setelah mengalami downtrend yang cukup lama sebelum kemudian mantul di titik 1375 dan kemarin sempat menguji resist yang ada di 1525 namun belum berhasil ditembus. Untuk besok Harum masih akan menguji resist dan akan konfirmasi naik bila ternyata closingnya di atas 1525. Bila itu yang terjadi, ada peluang Harum untuk melanjutkan kenaikan menuju ke resisten terdekat selanjutnya yang ada di 1670. Namun bila terjadi sebaliknya, resikonya bila ternyata Harum tidak berhasil jebol 1525 dan kemudian malah closingnya merah, ada resiko masih sideways dan dibawa turun lagi menuju ke 1375. Cermati di sini mantul apa enggak. Bila ternyata dijebol juga, berarti Harum sudah lepas dari fase sideways dan malah downtrend. Itu resikonya untuk saham Harum. Nah, itulah ulasan 5 saham sektor pertambangan batubara yang bisa dicermati untuk hari Senin besok tanggal 11 Juli 2022. Siapkan trading plan dan jangan lupa atur money management sehingga selalu siap saat saham yang diincar dibawa naik atau dibawa turun. Semoga ulasannya bermanfaat dan salam cuan.